di hari Sabtu full krodong. Nah, kita lihat di sore hari kita bersihkan, oh Sugali sudah cukup fit, oke, kurangi aja 20 ekor. Tapi jika belum menyilang sayapnya dan kelihatan emosinya dari sorot mata yang tajam, lihat kita gimana responnya, oh kalau kurang kita up lagi 25, jadi 25 ekor, 20 sampai 25. Nah, kita krodong, kita pastikan dia istirahat dengan tenang. Hari H, kita lihat di hari Minggu nanti seperti apa Sugali di pagi hari. Nah, kita lanjut di hari Minggu. Oke, kita lanjut ke rawatan hari H atau hari Minggu. Hari dimana menurut saya seluruh hasil polesan kita, hasil karya kita setiap hari, rutinitas yang dilakukan, final inspection-nya itu adalah di hari Minggu. Ini yang wajib Kicomania pahami. Hari Minggu tuh harus sedetail mungkin. Bahkan kemauan burung maunya tidak pakai AC, mau pakai AC, itu harus detail. Jangan kita mengikuti, alah biarkan burung ini ikut kemauan kita, salah. Karena mereka tidak bisa teriak apa yang dia mau. Makanya banyak Kicomania yang hari ini juara, besok enggak, besoknya lagi juara, besok enggak. Karena apa? Mereka tidak konsisten dalam menilai keinginan burung seperti apa. Itu yang harus mungkin kita sama-sama kenali. Di dunia burung ini kan tidak ada yang pintar, tidak ada yang ahli, hanya proses saling belajar untuk memahami agar si gaco kita tampil lebih maksimal. Itu yang terpenting. Oke, yang hari Minggu seperti biasa, Sugali dicek setengah 7 pagi, tapi tidak diembun, hanya dicek sangkar, hanya dibuka resleting aja. Kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Oh, oke, sudah bagus. Kita kasih jangkrik kembali ke settingan awal. Harian 5. Kita potong, kasihkan Sugali, sangkar kita bersihkan, minum kita ganti, krodong lagi. Jadi tidak melihat lingkungan sekitar. Itu setengah 7 pagi. Misal kita lomba di Malang nih, kita di Malang urutan ke 5 lah, berarti kan mulai kurang lebih jam 12, setengah 1. Kita harus lihat jam, perjalanan ke Malang itu 1,5 jam. Saya sangat detail dengan waktu. Karena apa? Waktu bagi saya penting untuk men-setup burung. Kenyang tidaknya perutnya, kemauan dia untuk berbunyi kapan, itu timing yang menentukan. Makanya saya selalu bilang ke penyelenggara lomba, waktu adalah yang terpenting. Jika penyelenggara lomba menghargai waktu, menjadwalkan sesuai jadwal yang tersedia, pemain insya Allah tidak akan kecewa. Karena di sini penting sekali men-setup burung adalah waktu. Nah, setengah 7 sudah kita bereskan ya untuk pemberian pakan di pagi hari. Kembali ke settingan awal, 5 ekor jangkrik tetap dibagi 2 menggunakan gunting. Kita sajikan, dia sudah makan, kita kerodong lagi. Udah, kita tunggu kan. Kalau ke Malang kan saya berangkat biasa jam setengah 10 pagi ya, karena sesinya biasa saya ambil yang tengah-tengah, jadi tidak terburu-buru di perjalanan. Saya ambil di jam 9 lah, saya buka kerodong Sugali lagi, saya pastikan 5 ekor jangkrik tadi sudah habis semua bersih, kita tambahin 5 ekor lagi. Jadi total di pagi hari sebelum perjalanan itu 10 ekor 10 ekor jangkrik. Nah, itu besar kecilnya saya tidak jadi patokan, tapi tetap 10 ekor jumlahnya. Oke, kita kerodong, kita pastikan semua karpet juga bersih, kita masukkan ke mobil, kita lakukan perjalanan. Nah, selama perjalanan itu diputerin sama Mas Ran lewat handphone ya. Jadi Sugali biasanya saya puterkan lagu Cililin, Kapas Tembak, Kenari, itu di rolling selama perjalanan kurang lebih 1,5 jam menuju Sultan. Sampai di lokasi, wajib Sugali diisolir, tidak boleh kumpul dengan murai lain, jadi harus menjauh. Memang agak ribet, tapi inilah pengorbanan demi juara. Nah, setelah kita isolir, kita pastikan semua lingkungan sekitar sudah aman. Oke, kita daftar dan lain-lain, tiket kita pastikan aman. Sugali akan turun 3 sesi sebelum perlombaan. Jadi turun dari mobil 3 sesi sebelum perlombaan. Jadi selama di mobil ya, dia ber-AC, dengan kondisi yang tidak terlalu dingin nih, suhu tetap 19 derajat, tapi kipas mungkin cuma 1. Jadi kita pastikan dia nyaman, entah di dalam dia bunyi atau gimana, dia yang pasti tidak akan melakukan effortnya 100%. Nah, setelah kurang 3 sesi kita turunkan. Nah, ini yang terpenting, faktor yang sangat terpenting dari Sugali, 3 sesi sebelum perlombaan. Ini sangat
fatal dan harus detail. Turun, dipastikan hati-hati. Ketika turun dari mobil, kita pastikan lingkungan sekitar tidak ada murai. Karena apa? Ketika ada murai bunyi atau yang memancing dia emosi dia akan langsung dengan spontanitasnya dia akan membalas dengan tembakan-tembakan. Dan itu tidak akan berhenti. Nah, kita pastikan makanya harus aman. Makanya saya biasanya bawa 2 handphone untuk masteran. Jadi disetel sekencang mungkin supaya Sugali merasa itu bukan sebagai satu intimidasi untuk dia. Nah, kita turunkan, kita lihat, cek, oh Sugali sudah kondisi, kita kasih jangkrik lagi. Biasanya saya kasih 5 ekor, tapi yang dimakan biasanya paling cuma 1, 2 gitu. Kadang cuma 1,5, kan itu dipotong ya. Jadi kita ukurannya kadang 1,5, makanya ada 0,5 karena saya tahu itu bagian yang dipotong gitu. Oke, kita lihat kondisinya sudah oke. Nah, kurang 1 sesi, pangkringan harus dibasahi. Kita pakai spon untuk cuci piring itu loh. Jadi kita basahin spon itu, kita oleskan di pangkringan atas bawah, kita pastikan Sugali ini nyaman. Jadi pembasahan pangkringan ini ada tujuannya untuk membuat nyaman selama perlombaan di tengah cuaca terik atau gimana. Namanya burung itu kan butuh tempat untuk memasangkan kaki-kaki kuda-kuda dalam bertarung. Kalau tempat pijakannya dia nyaman, membuat kakinya nyaman, otomatis dia bertarung dengan nyaman. Dia akan spontanitas mengeluarkan seluruh materinya. Tapi jika dia merasa suhu tidak nyaman, tempat yang dia pijak tidak nyaman, dia akan berpikir, oh saya tidak nyaman. Akhirnya dia fokusnya untuk bertarung beralih ke fokusnya untuk menyamankan diri. Itu yang harus ditekankan. Kerodong kita semprot supaya dingin. Baik cuaca panas, cuaca dingin atau gimana pun, saya selalu menekankan tetap sama. Karena saya rasa dari badannya dia sudah hangat. Nah, oke, sampai di sini kita cek semua, lepas pakan minum semua di kurang 1 sesi itu, kita pastikan kotoran juga tidak ada. Karpet yang harian hitam saat mau naik itu harus dirubah merah. Karena apa? Kita untuk menjaga-jaga supaya dia tidak turun di bawah. Sugali selama ini memang tidak pernah turun, tapi tujuan karpet dibalik adalah harian dia akan melihat kan rutinitas warna hitam ya. Makanya saya rubah ke warna merah aja. Saya tidak pernah pakai bola-bola atau ranjau apapun, supaya dia akan terbiasa dan kita juga sebagai perawat tidak terlalu ribet. Jadi cukup dibalik aja. Nah, pangkringan dinaikkan, mungkin di rosnya, di ros atas kita naikkan 1 tingkat supaya dengan pangkringan atasnya lebih dekat. Jadi dia bermainnya naik turunnya enak. Kalaupun dia mau stable di tengah, ya dia asik gitu mainnya. Nah, oke. Udah kita tampilkan di lapangan dengan full kerodong. Sampai di posisi gantangan, ini yang harus hati-hati. Kita harus pandai-pandai dengan melihat kondisi burung. Jika Sugali ketika kita tenteng itu sudah bunyi, itu berarti tandanya sudah siap. Jika dia diam, kita harus buka kerodongnya, memancing dia agar emosinya naik dengan mendengar suara-suara bising di sekitar gantangan murai yang akan naik. Nah, untungnya kan di sesi ini ada opioan tiket nih. Berarti ada jeda di mana dia akan membuat emosinya kepancing. Nah, saat kepancing ini kita buat stable dia gimana caranya emosinya tidak meletup-letup. Jadi ketika kita buka kerodong gantang akan optimal. Oke, rekan-rekan Kicomania se-Nusantara, berikut itu tadi adalah proses rawatan Sugali dari harian H-3 sampai hari H di lomba. Semua yang saya jabarkan tadi adalah murni untuk rawatan Sugali. Jika mungkin rekan-rekan Kicomania di sini ada yang cocok, yang seperti saya jabarkan sebelumnya bahwa Sugali ini adalah jenis burung kaki putih, kuku putih, dubur putih. Mungkin cocok dengan rawatan Sugali, ya silakan ditiru. Kita hanya berbagi yang kita bisa, tetapi bukan bermaksud menggurui karena kita sama-sama belajar untuk menjadi Kicomania yang lebih baik. Jika ada salah kata ataupun yang kurang dari perkataan saya tidak berkenan, saya mohon maaf dan salam Kicomania.